Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita ada sebuah kisah tukang fitnah yang pergi menjalankan ibadah umroh. Dan inilah yang terjadi pada wanita tersebut. Wanita julid ini sering menyakiti hati tetangganya sendiri. Saat pergi umroh ke Tanah Suci, wanita ini pun mengalami hal yang sangat mengerikan. Islam sudah mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada tetangga sebagai makhluk sosial. Tentu kita membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan segala hal. Untuk itu sebagai umat muslim, kita sangat diajarkan untuk berbuat baik antar sesama. Berbuat baik antar tetangga yang bisa menjadi bahan perhatian. Anjuran untuk berbuat baik pada sesama tercatat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang mereka yang bangkrut dan pelit di akhirat adalah tetangga yang jahat dengan tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, kali ini kita ada kisah seorang wanita yang suka julid kepada tetangganya. Bahkan wanita ini malah berbuat zalim dan menyakiti hati tetangganya, padahal tetangganya itu tidak berbuat salah kepada dirinya. Wanita ini pergi menjalankan ibadah umroh, dan kejadian aneh pun menimpa dirinya. Berikut kisah selengkapnya. Banyak yang dipercaya bahwa setiap perbuatan dosa yang dilakukan jemaah sebelum melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh akan mendapat balasannya secara langsung pada saat ibadah di Mekah. Banyak kejadian aneh di luar nalar terkait hal itu yang dialami oleh para jemaah saat melakukan ibadah haji dan juga ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, seperti yang diceritakan oleh seorang tour leader travel haji dan umroh yang bernama Muksid Haitami melalui channel YouTube-nya yaitu RJL5 tentang pengalaman jamaah perempuan saat umroh mengalami hal di luar nalar. Nah, kisah di video kita kali ini sudah kita tulis ulang supaya mudah dipahami. Jadi mungkin ada perbedaan cerita dari sumber, namun intinya tetap sama, yaitu tentang tetangga yang zalim yang pergi umroh, yaitu sebut saja nama wanita itu adalah Wahyuni. Wahyuni adalah seorang wanita parubaya yang hidup di perumahan. Namun ada seorang tetangga yang tidak disukai oleh si Wahyuni, padahal tetangganya itu tidak berbuat salah kepadanya. Hanya saja yakni tidak suka sama tetangganya itu. Kalau tidak suka ya tidak suka tanpa perlu butuh alasan. Kalau ada kesempatan si Wahyuni selalu menggunjing tetangganya itu. Ia menceritakan aibnya kepada orang lain. Bahkan si Wahyuni juga memfitnah tetangganya. Suatu ketika tetangganya itu tahu kalau dirinya difitnah oleh sama si Wahyuni tersebut. Hal ini pun membuatnya sakit hati. Bahkan tetangganya itu sampai bilang ke Bu Wahyuni tersebut, "Bu, salah saya apa? Sampai ibu tega menfitnah saya?" Namun
ia ini berkelit dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan dia malah mengusir tetangganya itu. Wahyuni memang tergolong orang yang berkecukupan. Ia punya rumah lumayan besar dan mobil. Keluarganya juga lengkap. Dia juga sudah punya anak yang sudah besar. Kehidupannya sebenarnya baik-baik saja kalau dia tidak julid sama orang. Walau begitu, Wahyuni tetap jadi seorang muslim yang juga merindukan tanah suci. Bahkan ia sangat ingin pergi umroh. Dan akhirnya Wahyuni pun mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah umroh. Tapi si Wahyuni tidak sendirian. Ia juga umroh bersama kedua anaknya pada tahun 2015 lalu. Wahyuni pun berangkat umroh bersama ribuan jemaah lain dari Indonesia. Mereka pun bersama-sama terbang ke Arab Saudi. Singkat cerita, ibadah umroh pun dimulai. Wahyuni dan kedua anaknya sangat antusias mengikuti proses ibadah umroh itu. Perlu diketahui kondisi fisik Wahyuni saat itu memang kurang baik. Lututnya sering sakit. Kalau dipakai berjalan lama-lama, maka kakinya sering mengalami kesemutan. Maklum, usianya sudah tidak muda lagi. Hal inilah yang membuat Wahyuni harus melakukan ibadah umroh dengan kursi roda. Sementara kedua anaknya bergantian mendorong si wanita tersebut. Nah, saat melakukan tawaf dengan kursi roda, disinilah Wahyuni mengalami hal yang sangat mengerikan. Padahal kedua anaknya biasa-biasa saja. Namun si Wahyuni malah ketakutan dan merasakan sangat kesedihan. Lalu, hal mengerikan apa yang terjadi kepada si Wahyuni tersebut? Silakan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Saat itu kondisi masih di bandara masih direnovasi sehingga terdapat lantai 2 untuk jamaah. Saat itu kondisi Masjidil Haram masih direnovasi sehingga terdapat lantai 2 untuk jamaah yang menggunakan kursi roda saat melakukan tawaf. Muqsid Haitami menceritakan pada saat melakukan tawaf, Muqsid memimpin jamaah di lantai bawah, sementara Wahyuni di lantai 2 melakukan serangkaian ibadah dan kemudian kembali ke hotel saat tengah malam. Nah, saat di hotel, Muqsid dimintai tolong untuk ke kamar jamaah tersebut. Dan sesampainya di kamar tersebut, Wahyuni tiba-tiba bercerita sambil menangis. "Ustadz, saya jauh-jauh dari Bogor umroh ke sini kok saya nggak melihat Ka'bah ya?" tanya si ibu Wahyuni tersebut sambil terus menangis. Setelah mendengar pertanyaan si Wahyuni tersebut, Ustadz Muqsid terkejut. Lalu dia pun menawarkan diri untuk menemani si Wahyuni tawaf lagi ke Ka'bah. Muqsid pun mendorong kursi roda itu mengelilingi Ka'bah 1 putaran, 2 putaran. Ya, ini masih belum bisa melihat Ka'bah tersebut. Saat putaran ketiga, Muqsid bertanya lagi kepada si ibu Wahyuni, apakah ibu bisa melihat Ka'bah atau tidak? Lalu si ibu Wahyuni pun menangis karena akhirnya melihat Ka'bah. Sambil menangis, si Wahyuni pun menurut berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kembali ke hotel, Muqsid lalu menanyakan perihal masalah apa sih yang sebelumnya terjadi sehingga ada yang menghalangi mata ibu si Wahyuni tersebut sampai tidak dapat melihat keindahan Ka'bah. Dan jemaah tersebut akhirnya bercerita kepada Muqsid bahwa selama bertetangga ia tidak pernah memiliki hubungan yang akur dengan seorang tetangganya. Dia pun selalu cekcok dan juga pernah menyakiti hati tetangganya tersebut. Ada kemungkinan juga sebelum berangkat umroh, jamaah tersebut belum sempat melakukan taubat dan juga belum meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Sehingga Muqsid pun berpikir bahwa hal itulah yang menjadi penyebabnya. Sehingga jamaah tersebut harus merasakan balasan atas dosanya tersebut pada saat melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit cerita singkat tentang tukang fitnah yang pergi melaksanakan ibadah umroh. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.